kami mohon dengan hormat Bapak Kapolda berkenan menyampaikan arahan kepada kita semua, dan nanti kami mohon Pak Pangdam Bima Brawijaya. Izin Pak Kapolda. Terima kasih atas waktunya, Bunda Kopita. Tadi pagi kami sampaikan rapat teknis kami dengan masing-masing Polres yang PSBB dengan mengajak dari kepala dinas masing-masing untuk menyatukan persepsi. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Gubernur. Jadi dari paparan masing-masing kami masih melihat adanya perbedaan cara bertindak di lapangan. Ya, sehingga tadi kami perintahkan untuk merevisi, langsung Pak Karokop untuk update terkait dengan apa yang langkah yang harus disamakan. Seperti dari Sidoarjo melakukan jam malam, Surabaya tidak ada, Gresik tidak ada. Ini juga nanti akan menjadi masalah. Pergubnya payungnya sama, kok penjabarannya di bawah berbeda. Ya. Dan ada juga rencana untuk yang naik sepeda motor atau yang naik mobil, yang berboncengan ataupun yang lebih, ini juga harus mengambil langkah yang sama. Begitu juga dalam penutupan checkpoint, tadi itu ada 85 checkpoint, yaitu Surabaya ada 13 checkpoint, Sidoarjo itu ada 24 dan Gresik ada 45. Tadi saya sedikit evaluasi titik-titik checkpoint ini, apakah bisa dikurangi lagi lebih, sehingga nanti penempatan personil, karena dalam checkpoint ini akan menempatkan personil yang cukup banyak, sehingga nanti malam kami rapatkan ulang lagi masing-masing teknis, sehingga besok kami akan paparkan, kita sampaikan, kami laporkan kepada Ibu Gubernur dan ke Forum Peminda untuk istilahnya gongnya untuk hari Selasa kita akan main. Selasa ya. Nah, jadi hari Selasa kita akan main, sehingga kita akan paparkan, kita minta masukan sebelum kita akan ini, sehingga nanti cara bertindak di lapangan ini sama. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Ibu Gubernur dalam PSBB ini memang suatu hal yang sebenarnya tidak kita inginkan. Ya, karena dalam PSBB ini banyak nanti hal-hal yang istilahnya dampak daripada PSBB, tapi ini harus kita lakukan dengan melihat kondisi yang berkembang, yaitu angka kenaikan terus menerus terjadi tren meningkat yang tidak bisa dibendung. Akhirnya pemerintah provinsi dengan adanya 3 kota yang terintegrasi yang tidak bisa dipisahkan dilakukan PSBB, dan ini kita aparat di sini Polri dan kami di situ juga akan libatkan TNI, mau tidak mau harus melaksanakan perintah gubernur yang sudah dibuat ya pergubnya, dan juga menjaga di masing-masing per wali kota dan per bupati, dan kita di sini Polda dan TNI nanti akan melakukan perbantuan pergeseran pasukan yang nanti insya Allah besok juga akan kami gelarkan pasukan kepada untuk menyampaikan, mensosialisasikan kepada seluruh jajaran terutama aparat, karena aparat harus paham betul aturan main di dalam PSBB, sehingga aparat pun jangan sampai nanti nggak paham apa itu PSBB dan ditanya oleh masyarakat. Begitu juga masyarakat pun kita sudah sosialisasikan, ini hari kedua dan besok kita akan sosialisasikan terus. Karena yang terpenting di sini tujuan dari PSBB tadi sudah sempat disinggung, ada beberapa hal, yaitu bagaimana membuat ketaatan masyarakat ya untuk paham betul tentang pandemi corona yang memang sungguh luar biasa, sehingga masyarakat paham dan mengerti bahaya tersebut hingga berada di rumah, dan juga betul-betul ODP dan PDP ini menurun di masyarakat, dan juga adanya perekonomian yang mungkin juga tidak terganggu, sehingga kita memang di sini nanti harus betul-betul terutama dalam menghadapi virus corona ini ada hal-hal yang harus diperhatikan, karena kami belajar dari wilayah-wilayah lain, terutama
bagaimana nanti dalam pendistribusian bantuan sembako, mungkin nanti ada hal-hal yang terkait dengan nasi bungkus, ya, bagaimana dengan logistik yang lain-lainnya. Nah, ini kami di sini nanti TNI Polri akan mengawal betul-betul tepat sasaran dan juga betul-betul nanti menghimbau kepada beberapa masyarakat ataupun tokoh-tokoh atau pengusaha ataupun siapapun yang akan membagi sembako. Nah, ini yang menjadi permasalahan, pembagian sembako ini akan menjadi kerumunan orang kalau memang ini tidak dikoordinasikan dengan baik. Makanya di sini kami akan selalu melibatkan udah beberapa hari ini peran Babinsa, Babin Kamtibmas ini yang paham betul, ya, dengan bekerja sama dengan kecamatan, ya, daerah-daerah yang memang membutuhkan atau daerah-daerah miskin yang memang betul-betul dia tahu persis datanya. Nah, sehingga ini door to door ini akan lebih bagus, dan ini sudah dilakukan dalam 1 minggu terakhir, baik itu dilakukan oleh Polri dan TNI. Kemudian hal-hal lain dalam PSBB kami sudah arahkan juga tadi dari personil bahwa kita harus tegas di sini, ya, dalam menerapkan peraturan gubernur sini, namun tetap menjunjung tinggi, ya, aturan-aturan yang undang-undang yang lainnya. Gitu juga kita tetap kedepankan persuasif, ya, humanis, dan ada hal-hal yang memang apabila masyarakat yang melawan petugas ataupun ada pasien yang positif melarikan diri dari rumah sakit karena sudah banyak beberapa kota, ya. Kemudian juga ada pasien yang ODP atau pasien yang PDP yang rawat mandiri yang sudah melalui tercatat oleh rumah sakit, namun dia tidak taat kepada aturan yang ditetapkan oleh rumah sakit, dia keluyuran. Ini akan kita lakukan tindakan-tindakan upaya paksa, ya, kepada pasien-pasien yang memang sudah positif, dia melarikan diri, yang PDP mandiri tapi dia tidak taat kepada aturan, kita akan bawa ke rumah sakit rujukan. Ini kita sudah sepakati akan melakukan itu juga. Tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat nongkrong yang sudah berulang kali, ya, diperingatkan, ini ada tahapan-tahapan, kami sudah perintahkan dari Kapolres untuk mungkin ada penyegelan atau mungkin nanti penutupan atau mungkin cabut izin. Ini yang kita akan lakukan. Itu yang bisa kami sampaikan, dan mungkin nanti besok secara lengkap kami akan sampaikan langkah-langkah kesiapan PSBB melalui TSG nanti, sehingga nanti kita semua masyarakat tahu apa yang akan kita lakukan atau aparat lakukan, baik TNI, Polri, Satpol PP, ya, Dinas Perhubungan dan instansi terkait yang ada di dalam satuan gugus tugas. Demikian bisa kami sampaikan, Gubernur. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.